eh ya, home base saya ada di Departemen Gawat Darurat, Manajemen Bencana dan Keperawatan Kritis di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani. Ada yang dari Unjani nggak di sini? Ada Pak, tadi Fitkes Unjani menyebutkannya. Ada yang sering lewat FYP nggak Unjani? Ih, kayaknya dosennya nggak sih? Nggak dosennya, Unjaninya. Oh, Kalau dosennya Unjaninya. nggak pernah main TikTok kayaknya. Siap. Gitu. Jadi mungkin nanti ketemu beberapa soal ke depan, kita ketemunya adalah soal-soal pembahasan mengenai gawat darurat. Gitu. Baik. Cukup Siap. Mas Hadi? Baik, terima kasih Pak Diki. Sebuah kehormatan sudah berkenan untuk berbagi ilmu dan berdiskusi soal-soal uji kompetensi keperawatan malam hari ini. Jadi nanti teman-teman dalam 1 jam ke depan kita akan membahas beberapa soal yang akan disampaikan oleh Pak Diki. Nanti tidak akan ada yang membacakan soal. Jadi langsung dibantu menghitung mundur. Semua mikrofon dan kolom chat dikunci. Sampai nanti 1 menit sudah selesai, maka kolom chatnya dibuka, teman-teman cukup mengirimkan option jawaban dan juga kata kunci dari jawaban yang kalian pilih. Kalau nanti ada memberikan pendapat, dimohon tidak membacakan soalnya, tetapi lebih ke membacakan apa saja kata kunci, mengapa alasan tersebut teman-teman pilih sebagai option jawaban yang benar. Sudah paham belum? Kalau sudah paham, silakan sampaikan di kolom chat. Maka saya akan mempersilakan Pak Diki untuk membuka PowerPoint-nya kalau teman-teman sudah paham. Oke, sudah paham? Kepada Pak Diki, dipersilakan. Oke, saya izin share screen ya. Sudah Oke, full sudah? screen belum? Sudah full screen, Pak? Oke. Baik, siap-siap teman-teman, kita akan hadirkan untuk soal yang pertama. Ini dia soal nomor 1. Pengerjaan 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. 30 detik untuk soal nomor 1. 15 detik terakhir. Siap-siap. Kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Meluncur untuk soal pembuka nomor 1. A, E, D. Sudah terlihat C. Hanya bebek yang belum dipilih. Oke, Oh, bebek juga sudah terpilih. jadi Sekarang laku keras ya semuanya ya. laku keras, Pak. Tidak menyia-nyiakan apa yang Bapak tampilkan. Boleh sambil disampaikan kata kunci atau yang ingin berpendapat secara menyalakan mikrofon untuk bisa raise hand. Untuk soal pertama ini kita dengarkan dulu suara teman-teman. Ini berarti belum ada, belum belum pernah bimbel sebelumnya ya? Belum, Pak. Ini mereka baru, mungkin nanti kita akan bertanya apakah baru pertama kali ikut atau sudah pernah ikut. Tapi kebanyakan ini mereka yang belum pernah kenal. Oke. Variatif sekali, tapi sepertinya A dan E menjadi jawaban yang mayoritas. Oke, A dan E yang paling banyak ya. Betul. Tidak ada yang mau berpendapat, teman-teman. Kesempatan untuk didengarkan Pak Diki. Ayo, saya pengen dengar suaranya Silakan gunakan fitur raise hand. dari yang Oke, pernah. Kak Lisnawati. Silakan Oke. Kak Risna, dari kampus mana? Izin Pak Diki, kenalkan saya Lisna dari kampus Umpri, Pringsewu, Umpri Lampung. Pabrik Lampung. Sewu. Oke. Di sini Pak izin mau jawab pertanyaan soal dari
nomor 1, di situ pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Nah, di situ clue-nya Pak, kata kuncinya ada pasien dibawa ke IGD, hasil pemeriksaan tidak berespon dengan rangsangan nyeri. Nah, di karotis tidak teraba dan napas tidak ada. Tapi perawat langsung melakukan RCP, evaluasi 2 menit. Selanjutnya tampak gambaran EKG, monitoringnya seperti itu Pak. Jadi seperti ini gambaran EKG yang biasanya setelah dilakukan RCP gitu. Jadi yang perlu tindakan selanjutnya yang kita lakukan dia cek nadi karotis karena ini kan gambarannya masih bisa antara dia bukan asistol, bisa bukan apa namanya Pak, tidak bisa dibaca seperti lo. Jadi tidak ada di antara eh, hasil bacaan dari EKG. Jadi perlu kita cek nadi karotis gitu Pak A jawabannya. Oke, Terima kasih, Pak. baik. Oke, Baik, terima kasih keren, Kak keren, Lisna keren. dari Ya. Umpri. Selanjutnya dari Kak Kiki. Dari kampus mana nih Kak Kiki? Silakan. Ya, Baik, Kak. Apakah suara saya terdengar? jelas Kak. Ya, baik. Saya izin berpendapat. Kalau jawaban saya antara D sama E. Dari kampus mana Alasannya Kak? kata kunci kan perawatnya itu sudah RJP. Nah, evaluasi 2 menit hasil EKG-nya itu adalah ventricle fibrilasi. Nah, kalau fibrilasi itu eh, algoritmanya tidak tidak harus cek nadi karotis, tapi jadi kan udah datang tim code blue yang tim code blue terus lanjutkan AJP dan siapkan defibrilasi. Mungkin lebih kecondong karena ini hasil EKG-nya adalah ventricle fibrilasi. Terima kasih. Mohon Baik, mohon terima kasih. Kak bimbingan Kiki dari kampus mana Kak? dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Poltekkes Kemenkes Bandung. Poltekkes Kemenkes Bandung. Terima kasih Kak Kiki. Baik, terima kasih Kak Kiki dan juga Kak Lisna dari Umpri dan Poltekkes Bandung. Baik, silakan Pak Diki, sudah ada 2 variasi nih yang Oke, berpendapat. kedengeran suara azan nggak sih? Kedengeran sih Pak, mau tunggu dulu aja. Atau mau ada satu jawaban Pendapat lagi. dari teman-teman? Nah, Oke, pendapat sambil lagi. nunggu ya. Yap, baik. Terima kasih Bapak. Oke, teman-teman ada lagi yang option jawaban lain mungkin? Ayo, tadi ada A, ada E, option lain pun tidak masalah. Silakan sambil kita menunggu karena di lokasi Pak Diki sedang berkumandang azan. Ada teman-teman? Oke, Kanadila. Dari kampus mana Kanadila dan jawabannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nadila Syifani dari Stikes Muhammadiyah Luxmawe dari Aceh. Oke, baik, siap Kak. Jadi saya ulang pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus di atas? Jadi menurut saya setelah dilakukan RJP, karena di sini di atas sudah disebutkan bahwa pasien nafasnya tidak ada. Jadi menurut saya akan dilanjutkan dengan berikan ventilasi 10 kali per menit. Jawabannya B. B ya, baik. Tadi Loksumawe mana Kak kampusnya? Di Aceh, Nama kampusnya? Sorry. Stikes Muhammadiyah Oh, Luxmawe. Stik Muhammadiyah Loksumawe. Baik, terima kasih Kak Ya, Nadila. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari Minggu ke Aceh. Oke, baik Pak Diki. A, B, E sudah memberikan pendapatnya. Saya kembalikan ke Pak Diki. Oke, terima kasih teman-teman tadi yang sudah ngasih jawaban sama yang ngasih alasan kenapa jawabannya A, E, dan yang terakhir tadi apa? B, Pak. B. Ventilasi. Ya, seperti biasa teman-teman, kalau baca soal atau pengen jawab soal UKOM, yang pertama kali dibaca adalah pertanyaannya. Ya, supaya apa? Supaya otak kita itu bisa ngelit bahwa saya akan ngejawab apa, gitu ya. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah tindakan selanjutnya? Ya, biasanya di Gadar tindakan selanjutnya itu berarti mengarah ke SOP. Ya, mengarah ke SOP. Dan kalau pertanyaannya terkait dengan SOP, berarti harus benar-benar paham mengenai alur cerita dari soalnya. Ya, habis ini ngapain? Evaluasinya apa?
tindakan selanjutnya apa. Gitu ya. Jangan sampai kita loncat satu step atau mundur satu step atau beberapa step dilewati. Karena SOP itu harus habis ini ya, habis ini gitu ya. Nah, kita lihat nih. Ceritanya si pasien ini datang dengan tidak sadarkan diri, nadi karotis tidak ada, dan napas tidak ada. Oke, berarti pasien kardiak arrest dong, henti jantung. Oke, kalau henti jantung diapain? Ya di RJP. Oke, RJP. RJP-nya selama 2 menit. Ternyata evaluasi 2 menitnya kok muncul gambaran seperti ini. Ini gambaran apa nih? Gitu. Ya, kita lihat di sini. Ini merupakan gambaran EKG yang dibilang dengan mengancam nyawa. Oke, mengancam nyawa. Ada apa saja? 1, 2, 3, 4. Kita lihat. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ini ventricle tachycardy, nomor 2 ini ventricle fibrilasi. Kalau nomor 3 ini asistol, kalau 4 ini berarti gambarannya ada, tapi ternyata pas dicek nadi itu nggak ada. Jadi kayak bohong-bohongan gitu. Sebenarnya nggak ada tuh nadinya gitu. Ya. Nah, kita lihat bahas nomor 1 dan nomor 2. Kalau misalnya setelah RJP atau sebelum RJP nih, ya karena kasusnya tadi sudah RJP, kemudian muncul gambaran ini. Ya, gambaran yang ini namanya adalah ventricle fibrilasi. Apa yang harus dilakukan sama kita tim Code Blue kalau evaluasinya adalah ventricle fibrilasi? Yang dilakukan adalah lanjutkan RJP dan siapkan defib. Gitu, ya. Jadi yang RJP silahkan RJP, 1 orang siapkan defib. Ketika defib sudah siap, RJP selesai langsung defib, lanjutkan lagi RJP. Gitu. Tapi kalau kalian menemukan nomor 1 ini namanya adalah ventricle tachycardy. Tindakannya apa? Sama, RJP dengan defib. Tapi kalau ventricle tachycardy harus dicek nadinya terlebih dahulu. Oke, harus dicek nadinya terlebih dahulu. Karena apa? Ventricle tachycardy yang di RJP dan di defib itu harus ventricle tachycardy tanpa nadi. Jadi harus dipastikan dulu, ini nadi karotisnya ada apa enggak. Kalau tidak ada, baru boleh lanjutkan RJP dan defib. Sekarang ventricle fibrilasi harus dicek nadi enggak? Enggak harus. Langsung lanjutkan RJP dan 1 orang nyiapin defib. Gitu. Oke. Nah, sekarang nomor 3 dan nomor 4 asistol PEA. Oke. Kalau asistol PEA boleh nggak defib? Nggak boleh. Hanya RJP saja. Gitu. Itu bedanya antara nomor 1, 2, 3, dan 4. Tadi soalnya apa? Tadi soalnya adalah ventricle fibrilasi dan sebelumnya pasien henti jantung. Makanya harus diapain? Lanjutkan RJP, 1 orang RJP, 1 orang siapkan defib. Kenapa tidak cek nadi karotis? Karena ini bukan ventricle tachycardy. Oke. Kenapa tidak berikan ventilasi? Ventilasi 10 kali per menit itu hanya untuk 2 kasus. 1, apne, tidak ada nafas. Yang kedua, pasiennya megap-megap. Ini pasiennya ventricle fibrilasi. Sudah dipastikan nadi karotisnya tidak ada. Oke, karena ventricle fibrilasi. Ya, sekarang RJP 5 siklus benar nggak sih? Benar sih sebetulnya. Ya, tapi yang paling benar adalah harus kombinasi antara RJP dengan defib karena ini adalah ventricle fibrilasi. Gitu. Kalau kardioversi 150 Joule tidak untuk dilakukan pada pasien yang ventricle fibrilasi. Gitu. Jadi yang paling benar yang mana? Lanjutkan RJP dan siapkan defib. Ya. Mungkin kalau kita lihat algoritmanya seperti ini. Ya. Nah, di sini kita menemukan bahwa pasiennya ventricle fibrilasi. Apa yang dilakukan? 1 orang lanjutkan RJP, 1 orang siapkan defib. Oke.
Devi perlu gel, perlu puter 360 joule, perlu ngeratain, perlu ngecas. Oke, setelah oke, ready, RJP stop, Devi lakuin. Setelah Devi lanjutkan RJP lagi sampai 2 menit selesai. Ini untuk tata laksana pada pasien yang ventricular fibrilasi atau ventricle takikardi. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang E. Oke. Paham nggak? Gimana? Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham terkait dengan soal nomor 1? Meskipun salah, apakah teman-teman sudah paham? Paham atau paham aja? Atau Oke, yang paham atau paham. Paham Oh, banget, paham. M-nya panjang, paham banget. Siap. Sudah sangat detail. Oke, kita lanjut soal kedua kali ya Pak Diki ya. Oke. Siap. Jangan lupa dicatat benar salahnya. Dan kita akan masuk soal nomor 2. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. Tiga 30 detik untuk soal nomor 2. Lima belas detik terakhir untuk soal nomor 2. Soal nomor 2. Siap-siap di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan masuk ke kolom chat untuk soal nomor 2. Ada A, B, D, C, hanya E yang belum benar-benar saya lihat. Oke, laku lagi ya. Laku lagi, Pak. Belum ya, Oke. saya nih Belum tadi sampai ada sekarang. A jadi jawaban yang mayoritas. banyak ya. Oke. Ada lawannya A. Oke, yakin teman-teman gak mau ganti jawaban? Oke, baru muncul mulai nih ke option B ya. Oke, sip. Karena biar nanti kita ada diskusi di akhir, maka kita akan langsung masuk pembahasan soal nomor 2, Pak Diki. Oke, siap. Ya, seperti biasa yang pertama kali dilihat adalah pertanyaannya. Pertanyaan adalah tindakan prioritas, berarti ini nanyain intervensi utama ya. Kalau tadi selanjutnya berarti kita nanyain implementasi. Kalau soal kayak gini, pertanyaannya kayak gini itu adalah intervensi. Ya. Nah, kita lihat nih ada apa saja sih kategorinya. Yang pertama adalah ada tampak jejas di dada. Siapa tuh? Tampak jejas di dada. Oke, ingat kuncinya gini, biar mudah ya. Kalau tampak jejas di dada, silahkan kalian fokuskan bahwa ini pasien mengalami trauma toraks. Oke, trauma toraks banyak banget, tetapi yang boleh keluar di UKOM S1, nurse, ataupun D3 itu hanya 5. Nanti saya terangin. Ya. Kemudian, jadi tampak jejas di dada. Oke, berarti kita fokuskan ke 5 kasus aja, nggak usah mikirin-mikirin yang lain. Ya. Kemudian perkusinya pekak. Oke. Kalau perkusi pekak, nggak mungkin dong bawahnya udara gitu. Berarti kalau enggak cairan, darah, atau tumor, atau kanker di bawahnya. Nggak mungkin nih ada udara di bawahnya. Gitu. Ya, karena pekak ini. Ya, pekak itu berarti di bawahnya ada cairan, ada darah, atau ada tumor. Gitu. Ya. Kemudian disertai dengan akral dingin, sianosis,
Dan tanda-tanda shock yang lainnya, lihat nih. Shock 80/59. Frekuensi nadinya meningkat. Ditambah akral dingin dan ditambah sianosis. Oke, ini mah udah tanda-tanda shock. Berarti kemungkinan di ruang toraksnya banyak sekali darah karena pekak plus tanda-tanda shock. Harus diapain tuh? Ada yang udah ngeh? Ada apa tuh? Kita lihat di sini. Ada 5 kasus yang diperbolehkan keluar untuk traumatoraks. 1 tension, 2 open, 3 hematotoraks, 4 tamponade jantung, dan 5 flail chest. Kelima-limanya ada jejas di dada. Jadi kalau ada jejas di dada soal gadar, fokus kelima ini. Semuanya ada retraksi dada, semuanya RR meningkat, semuanya sesak nafas, frekuensi nafasnya meningkat. Oke, tapi dari kelima ini masing-masing memiliki tanda gejala yang khas dan tidak ditemukan satu sama lainnya. Coba lihat, nomor 1 ada deviasi trakea dan JVP-nya meningkat. Ada nggak tadi di soal? Nggak ada. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 ada luka terbuka atau ada sucking chest wound. Ada nggak di soal? Nggak ada. Oke. Kemudian kita lihat nomor 4, ada tanda-tanda trias back. Apa saja tuh? Tekanan darah menurun ada tadi. Tapi tekanan darah menurunnya disertai JVP meningkat nggak? Nggak ada tuh datanya tadi. Berarti bukan tamponade jantung. Kemudian kalau nomor 5 ada nafas paradoksal. Ada nggak di situ di soal? Nggak ada. Berarti bukan nomor 1, bukan nomor 2, nomor 4, nomor 5, tidak. Kita cek nomor 3. Oke. Perkusi redup. Nih, perkusi redup atau pekak. Kemudian ada tanda-tanda shock hipovolum. Oke, tekanan darah turun, nadi cepat, sianosis, akral dingin, itu tanda-tanda shock. Harus diapain nih pasien? Harus dilakukan needle torakosintesis di ICS 5-6 yang sakit. Gitu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Setelah B, baru kita lakukan WSD. Jawabannya adalah yang B. Sekarang, kenapa tidak pemasangan ETT? Kalian pasang ETT, kalian bagging, ternyata alveolinya tidak bisa mengembang sempurna karena alveolinya udah pengembangan parunya udah kerendam darah banget. Gimana tuh? Percuma dong kalian ngebagging, tapi si dadanya nggak bisa ngembang karena terhalang oleh tumpukan darah. Nggak bisa dong. Harus dikeluarin dulu darahnya supaya si dadanya bisa mengembang. Oke, pasang infus 2 akses benar juga sih karena ini kan tanda-tanda shock. Tapi masalah utamanya adalah di perdarahannya. Ya. Oke, kemudian perikardiosintesis tadi untuk pasien yang tamponade jantung. Ya, bukan untuk yang ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Diki atas penjelasannya. Gimana? Sudah paham atau paham banget? Paham aja atau paham banget nih? Silakan di kolom chatnya. Jelaskan, Pak Diki, detail. Teman-teman harus mengingat dan memahaminya nih. Oke, kita akan masuk soal yang ketiga. Oke. Paham pakai banget, paham banget banget. Siap. Ini soal nomor 3. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. Tiga 30 detik untuk soal nomor 3.
15 detik untuk soal nomor 3. Sisa 15 detik lagi, siap-siap. Kita akan masuk kolom chat. Ini soal pasti keluar. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman di kolom chat. A, B, merah A juga. Oke, terus bergantian antara A dan B, tapi sekarang lebih condong A. Yakin merah? Seyakin apa sih teman-teman? All in kah? Atau ragu-ragu? All in A. Yakin. Yang B baru muncul. A dan B. A dan B. Tapi lebih mayoritas A. Belum ada option lain. Oke. Ada teman-teman mau berpendapat? Kenapa merah? Kenapa kuning? Apalagi tadi yang jawabnya all in, all in. Boleh dong, saya mau dengar suaranya yang all in A. Kenapa jawab merah? All in, all in. Seyakin apa sih? Alasannya gimana? Kenapa A? Yakin? Saya mau dengar suaranya. Ada yang berpendapat? Berani? Mau dengar suaranya dari kampus mana? Oke, Kak Susilawati. All in A. Dari kampus mana, Kak Susi? Selamat malam. Malam, Kak. Selamat malam Pak Dedi. Izin mencoba menjawab ya. Saya menjawab A karena berdasarkan dari kondisi tadi, dari tingkat kegawat daruratannya, berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan kondisi gawat darurat yang memerlukan penanganan segera dan prioritas tertinggi. Dengan adanya luka terbuka lagi, tambahannya pada daerah femur dengan perdarahan yang masif itu juga menjadikan hal untuk menambah urgensi untuk penanganan untuk menghentikan perdarahan. Jadi di sini saya memberikan jawabannya adalah triasenya warna A, merah. Oh, Saja. baik, terima Oke. kasih Kak Susi sudah menyampaikan pendapatnya kepada Dari di Poltekkes Pontianak saya. Poltekkes Lupa tadi. Pontianak. Iya. Siap. Terima kasih Terima Kak Susi. Ya, terima kasih Kak Susi sudah menyampaikan pendapat. Oke, gimana nih Pak Dedi atas pendapatnya nih untuk soal Oke. nomor 3. Ya. Ini kayaknya udah pasti keluar ya. Kayaknya 3 soal tadi sih udah paling langganan Langganan, ya. sering keluar. Apalagi yang ini. 2 soal tadi nomor 2 sama nomor 3 kayaknya udah pasti keluar deh. Yang kayak gitu. Nah, ini untuk triase atau tingkat kegawatan itu kita tentukannya dari apa sih? Kenapa kita bisa menentukan ini merah, ini kuning, ini hijau, ini hitam, ini putih gitu? Harus jelas, ya. Harus jelas. Kita lihat. Kalau yang merah, apa saja sih yang masuk ke merah? 1, pasien henti jantung. Tapi di soal nggak pernah dituliskan pasien mengalami henti jantung. Yang dituliskannya adalah ini nih, lihat. Datanya adalah nadi karotis tidak teraba. Oke, merah itu. Ya. Kemudian selanjutnya henti nafas. Sama juga, di soal nggak pernah dituliskan henti nafas. Yang ditulisnya adalah dada tidak mengembang, apne, gasping, megap-megap. Nah, itu biasanya ditulisannya di soalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga masih merah ketika ada masalah airway, breathing, dan sirkulasi. Itu masuknya ke merah. Nah, sekarang apa sih masalah airway, breathing, sirkulasi? Lihat di sini. Airway datanya ini. Breathing, pernafasan, ada takipnya, bradipnya, retraksi dada, ortopne, pernapasan cuping hidung, pengembangan dadanya tidak simetris, misalnya gitu. Ya. Sirkulasi berarti berhubungan dengan sirkulasi. Perdarahankah, tekanan darahnya naik atau turun, akral dingin, heart rate-nya turun, sianosis, CRT-nya lebih dari 3 detik, gitu. Nah, itu masalah-masalah sirkulasi. Ketika datanya ada, A, B, C-nya ada, berarti ini pasien merah. Gitu. Kita lihat di sini di soal. Yang pertama adalah ada stridor. Ya udahlah, abaikan yang lain datanya. Kalau udah ada masalah airway, berarti ini udah pasti banget merah. Ya, jadi 1 kata kunci ada stridor.
ada gargling, ada snoring, pasiennya dadanya tidak mengembang, choking, ya, tidak bersuara, dia memegangi leher tanpa adanya pengembangan dada, berarti itu masalah airway. Udah pasti kita ambil merah aja. Gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Berarti mayoritas benar ya Pak ya kali ini. Ya. Oke, jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 3. Benar atau salah? Paham aja atau paham banget? Ada yang artinya apa nih? Multitafsir. Mikir dulu nih. Multi Keren, mikir keren. dulu. Saya bukan Weh, kesehatan, paham nih Pak Diki. ada siapa Mas nih? Randy apa kabar? Ah, Alhamdulillah baik Pak. Bukannya Pak lagi gimana ada kabarnya acara Pak? tadi. Iya tadi ada acara santunan di MCU Pak. Halo teman-teman semuanya. Pak, ini udah 900 peserta nih Pak. Wah, Oke. luar biasa. Saya tuh paham, keren keren keren. Teman-teman keren banget ya penjelasan Pak Diki terkait soal nomor 3 ya. Jangan sampai nanti ketemu soal seperti ini malah ngeblank ya pada saat uji kompetensi. Teman-teman, saya Mas Randy sudah pernah ketemu sama saya atau belum ya? Kayaknya belum ya. Semoga kita nanti bisa ketemu ya teman-teman. Karena saya ada jadwal moderator nih di awal Februari, diagendain sama tim MCU. Teman-teman, saya kemarin baru mensurvei ya di Jateng. Kalau dosennya seingat saya lagi fokus pelatihan OSCE Pak. Oke. Ya, nanti di bulan Februari insya Allah MCU ikut lagi kolaborasi ya. Nih teman-teman sama institusi di Jawa Tengah. Kemarin saya juga sudah ikut ambil adil kalau nggak salah di bulan Desember. Nanti di Februari ikut kembali teman-teman. Nah, ternyata makin dikembangkannya OSCE, maka beraneka ragam lah nanti soal-soal yang muncul di uji kompetensi. Contohnya soal-soal seperti ini yang tadi Pak Diki jelaskan, kemudian nanti ada KMB dengan versi yang lebih tebel lagi soalnya ya. Jadi nggak bisa nih teman-teman kalau misalkan cuma belajar via dosen di kampus terus pulang tidur gitu. Jadi karena uji kompetensinya juga sudah mepet, ya paling saran saya ya sering-sering ikut tryout tuh ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman 900 peserta ini sering-sering ikut tryout ya, karena kalau ikut tryout Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya itu nanti dilatih tuh ya, dilatih tolak ukur 180 soal. Ingat loh, 180 soal itu lumayan lumayan cepat ya. 180 menit itu satu soal 1 menit itu lumayan cepat ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi oleh karena itu jangan pernah meremehkan uji kompetensi karena nanti Bapak Ibu dan teman-teman tidak bisa bergantung oleh siapapun. Soalnya panjang. Ya, kemarin saya lihat soal-soal dari dosen aja panjang sekali itu. Saya nggak ngerti karena kan Mas Randy, Mas Adi bukan kesehatan. Tapi kalau Pak Diki sudah hebat pasti. Ya, kalau teman-teman nanti kebingungan, bingung karena tolak ukurnya adalah gimana caranya menyelesaikan satu soal 1 menit. Ya, jadi pesan saya sebelum lanjut soal nomor 4, teman-teman silakan ya ikut tryout sebanyak-banyaknya karena kalau tahun ini nggak kompeten nanti seperti retaker sebelumnya ya, tahun ini nggak usah muluk-muluk ya Bapak Ibu dan halo Mas Randy. Mas Randy kemana? Kayaknya kendala sinyal, saya kaget nih. Jarang-jarang masuk. Wah, sibuk-sibuk nyampil masuk ini. Mas Randy, mau dilanjut nggak nih Mas Randy-nya nih? Oke, seperti Mas Randy-nya ada kendala, teman-teman. Oke, sepertinya karena Mas Randy-nya ada kendala. Ya, Mas Randy tadi mau menyempatkan. Siapa teman-teman yang baru pertama kali ketemu Pak Diki? Saya mau nanya siapa yang baru bertemu sama Pak Diki? Aduh, banyak banget masa yang baru pertama kali ketemu Pak Diki. Gimana ini?
dosen famous, favorit. Mana Berapa kali ada nyabet lebay dah. dosen terfavorit, teman-teman. Wah, itu kalau kalian yang udah pernah ketemu, aduh ada yang tahu kayak opa Korea, pasti pernah ngeliat potongan rambut lamanya nih. Apalagi mungkin di posternya ya. Lanjut. Oh, oke, siap. Spill IG Pak Diki. Oke. Teman-teman, link absensi akan dikirimkan pada saat setelah diskusi dan juga dokumentasi selesai dilaksanakan, maka link absensi untuk dapat sertifikat akan dikirimkan, teman-teman. Udah 3 kali. Oke. Siap. Siapa di sini yang sudah lanjut dan siap untuk kompeten dengan ikut kelas bimbel MCU di Februari? Siapa yang udah daftar di Februari? Siapa yang udah tinggal kita mulai di tanggal 5? Banyak. Siapa yang belum di-invite? Ada nggak yang belum di-invite? Ini kan udah pada daftar nih. Oke. Nih ya, kalau mau ketemu di bulan Februari, nih dosen-dosennya nih, teman-teman nih, saya spill nih ya, dosen-dosennya nih, untuk di bulan Februari. Nah, ini dia nih. Ini dosen Februari, teman-teman akan ketemu dengan dosen lainnya se-Indonesia. Banyak banget yang udah saya yang akan daftar, yang sudah daftar, yang tinggal nunggu kelasnya, siap, kita akan ketemu di hari Senin nanti. Langsung kita bahas soal sampai bulan Februari akhir. Nanti awal Maret ya teman-teman udah fokus kompeten dan fokus uji kompetensi. Nah, siapa yang belum ikut kelas ini? Siapa yang belum lihat? Siapa yang belum gabung nih? Nggak ada Pak Diki? Ya, betul. Karena Pak Diki super duper. Kayaknya Pak Diki juga ini lagi mau ngambil cuti nih. Saya lihat dari story-nya. 7 program studi sudah dibantu akreditasi, saatnya Pak Diki minta istirahat, teman-teman. Liburan. Makanya nggak ada di Februari, teman-teman. Berkesempatanlah kalian yang kemarin sudah bertemu. Tenang, sudah ada dosen-dosen lain se-Indonesia. Ini kelasnya, ini dosennya. Kemudian kelasnya yang mana, Mas? Ini kelasnya. Dapat 2 kali tryout, dapat 12 pertemuan, dapat juga semua rekaman dan PowerPoint yang bisa kalian pelajari. Pokoknya maksimal 28 Februari. Terus nanti teman-teman tanggal 2 sampai tanggal 4 uji kompetensi. Nanti kita ketemu lagi dengan teman-teman predikatnya sudah kompeten. Ini kelas terakhir sampai nanti kalian akan dinyatakan kompeten. Lewat kelas ini. Tadi sudah banyak yang gabung, maka teman-teman silakan untuk disalin, untuk didaftarkan, untuk disimpan link pendaftarannya sampai nanti ketemu. Ketemu tadi dosennya udah saya spill, kemudian ini ada kelasnya. Kenapa sih Mas bisa bantu? Teman-teman MCU hanya bisa bantu. Kemudian yang nantinya menentukan adalah kalian sendiri. Tapi kami bisa bantu 98,9% di periode sebelumnya. Kita harapannya 2024 ini, apalagi di bulan Maret nanti, 100%. Jadi teman-teman pastikan kalau kalian mau dibantu, kalau kalian mau sungguh-sungguh, kalian mau 1 kali uji kompetensi dan langsung kompeten, maka ambil kelas yang dapat 2 kali tryout-nya. Oke? Nanti kita akan bahas lagi terkait ini, teman-teman simpan terlebih dahulu di kolom chatnya. Salin dulu, daftarin dulu, isi dulu, pindahin dulu kemanapun itu, karena masih akan ada soal-soal dari Pak Diki. Terkait ini, nanti teman-teman kita akan berbicara lebih dalam, lebih detail, bagaimana tips dan trik untuk menghadapi uji kompetensi di tanggal 2 sampai 4 Maret. Oke, sampai di sini sudah paham terkait dengan kelasnya? Informasinya sudah paham dan boleh saya lanjut untuk pembahasan soalnya. Silakan teman-teman. Sudah paham ya? Sudah siap gabung ya? Sudah siap belajar ya? Nanti kita ketemu hari Senin malam. Sampai jumpa di Zoom dan kita akan lanjut fokus membahas soal bersama Pak Diki. Oke. Terima kasih jadi ke bawah-bawah atmosfer dari Mas Randy yang tiba-tiba masuk. Punten Pak Diki, jadi maaf nih. Lanjut Ya, kita nggak ke apa-apa. soal keempat, Pak. Tapi bener ya teman-teman ya. Kalau belajar soal hukum itu tadi juga ya kan masih banyak banget variasi yang jawaban A, B, C, D, Betul. E, ya banyak banget. Dan itu tidak bisa dijawab dengan membaca jurnal atau dengan membaca handout dari dosen, nggak bisa. Karena A sampai E bisa aja benar, tapi mana yang lebih cocok, mana yang lebih prioritas sesuai dengan pasien. Pasiennya di mana? Ya di cerita soalnya. Jadi makanya
yang paling benar kalau persiapan UKOM adalah membahas soal dan tidak sendirian. Ya, kalau sendirian nanti Satu sudut pandang ya, Pak ya? iya, masuk jurang satu, masuk jurang Hmm. semua nanti. Hmm. Ya, oke kita lanjut ya Mas Adi ya. Oke, kita lanjut Pak Diki soal nomor 4. Oke. Practice make perfect. Oh, boleh admin. Oke, soal nomor 4. Fokus teman-teman, yang penting tadi sudah salin. Kita masuk soal nomor 4. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. Tiga 30 detik untuk soal nomor 4. Oke, 8 jam pertama, 8 jam kedua. Ingat teman-teman, 15 detik terakhir. Siap-siap di kolom chat. Apa jawabannya? Fokus, teliti, jangan sampai terkecoh. 5, 4, 3, 2, 1. Masuk di kolom chat. Silakan untuk soal nomor 4. Eko, Bebek, Alfa, Charlie. Variasi. Ini hitungan. Dan saya ketemu Pak Diki berapa kali ini muncul juga. Hanya Jadi, delta yang belum. Oke, delta sudah terpilih juga. Baik. A, B, padahal C, ini D, E. kalau hitungan itu pasti jawabannya cuma satu ya. Tuh. Cuma Kalau yang tadi masalahnya kan, paham atau enggak nih? Ingat enggak nih iya Pak benar. rumusnya? Kalau yang tadi kan bisa tuh benar-benar A, benar B, benar. Tapi mana yang paling benar kan? Tuh. Tapi kalau hitungan tuh nggak bisa. Yang hitungan itu ya segitu harus, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Sudah rumusnya teman-teman. Ingat Ya. gak nih? Oke, semua option terpilih. Tinggal kita tunggu hitungan mana nih yang paling jadi mayoritas. Sepertinya sudah terlihat B menjadi mayoritas di semua option terpilih. Yakin tidak terkecoh ya hitungannya ya. Sudah dipastikan. Teliti terhadap soalnya. Kata kuncinya teman-teman dibaca kembali. Karena ini hitungan, jadi kita akan menghitung bareng-bareng bersama Pak Diki. Silakan Pak Diki. Oke, nah yang ditanyakan ini adalah berapa tetes per menit. Ya, saya ini dapat bocoran soal ini tuh ketika ngobrol dengan mahasiswa yang baru selesai hukum. Ya, katanya gini, saya udah belajar nih luka bakar. Yang ditanya bukan berapa cc, tapi yang ditanya adalah cc-an itu masukin ke rumus infus. Padahal rumus infus itu adanya di semester 2 atau semester 3 kuliah. Jadi mereka udah lupa. Mereka yang susah-susah belajar, tapi yang ringan-ringan mereka lupa nggak belajar. Ya. Nah, step yang pertama adalah berarti kita harus hitung, cari dulu berapa cc. Yang kedua baru masukin rumus infus. Ya. Ini pasien luka bakar. Berarti kalau luka bakar 4 kali berat badan kali luas luka bakar. Oke, 4-nya sudah ada, berat badannya sudah ada 50, kemudian sekarang luas luka bakarnya berapa persen? Ya, lihat dulu nih, pada kedua tangan dan kaki sebelah kiri. Oke, kedua tangan berarti berapa? Tangan kanan dan tangan kiri, berarti 9 tambah 9, 18. Oke, ya. Kaki sebelah kiri, berarti kalau kaki seluruhnya tuh, tapi sebelah kiri, berapa tuh? 18 juga. Jadi totalnya berapa tuh? 36. Bener nggak? 18 tambah 18. Bener ya? 36. Jadi berapa tuh? 4 kali 50. 4 kali 50 kali 36.
200. 7.200. Ya, Oke. Ya benar. benar. 7.200. Ya. Sekarang yang ditanyakan adalah 2 jam di 8 jam kedua. Ya. 7.200 ini kan dibagi 3 nih. Ya. 8 jam pertama itu setengahnya. Ya, setengahnya. 8 jam kedua itu 1/4. 8 jam ketiga berarti sisanya habisin. Nah, berarti 1/4 kali 7.200. Berapa, Mas Adi? 1.800. 1.800 ya? Iya, 7.200 bagi, oke. Berapa? 1.800 ya? ya. 1/4 kan, Pak? Iya. Ya. Bagi 4 ya? Ya. 1.800. Berarti sekarang kita masukin ke rumus infus. Gimana caranya? 1.800 kali faktor tetesnya berapa? 20. Dibagi berapa? Harus habis dalam 8 jam. Berarti dibagi 8 kali 60. Karena kalau tetes per menit kan mintanya menit. Ini baru jam. Jadi makanya kali 60. Coret-coret ini 3. Sekarang 1.800 dibagi 24. Berapa? 1.800 75, di Pak. 24 sama dengan 75. Berarti jawabannya yang C. C. Oke. Dia menyampaikan, Pak, Keliru panjang kira-kira? banget hitungannya. Ntar habis 1 menit, Pak. Gimana tuh, Pak? Enggak, karena itu saya jelaskannya rinci ya. Nanti kalian tinggal, oke 4 kali 50 2000 kali 36 7.200 bagi 4 1.800. Tinggal masukin aja. Karena kalian mungkin baru pertama kali lihat soal ini gitu. Oke. Ya. Nanti juga ada di Ukom itu ada kalkulator. Ada juga yang tanya, Pak, kaki kiri emang 18, Pak? Iya. Kan seluruh kaki itu 18. Kaki kanan 18, kaki kiri 18. Ada lagi yang tanya 20 dari mana, Pak? 20 dari mana? Itu faktor tetes infus set. Itu rumusnya ya, Dari teman-teman rumus. ya. Sudah Ya. rumusnya. Oke, gimana nih? Yang benar yang salah? Apakah sudah paham? Ya, 20 paten. Baru tahu tangan itu satunya. Bukan tangan ya. Kaki. Kaki. Kiri. Nih. Lihat nih. Kedua tangan. Kedua tangan berarti tangan kanan dan tangan kiri. 9 dan 9, 18. Terus kaki sebelah kiri. Berarti kakinya cuma kiri doang. Yang kiri doang berapa? Kalau kaki 18. Gitu ya. Oke. Penentuan makro mikronya Nah, gimana sih, Pak? kalau misalnya ini kan pasiennya dewasa. Kalau dewasa dikejarnya oleh makro 20. Ya. Oke, gimana teman-teman? Sudah paham? Nah, tips cara cepatnya, maka teman-teman harus hafal rumus dan juga sering latihan soal ini. Dan gunain kalkulator ya. Iya. Karena nanti di situnya ada kalkulator. Oke. Kalau yang pertama itu rumus perhitungan luka bakar. Nah, dapat nih berapa cc gitu ya. Setelah dapat berapa cc, baru masukin ke rumus tetesan infus. Ya, kaki itu Oke. depan 9, belakang 9. Ini kan tidak dituliskan depan dan belakang. Yang penting kaki sebelah kiri, berarti sepenuhnya dong. Jadi 18. Nanti teman-teman boleh nih ya nonton lagi rekaman ini. Tadi banyak banget yang nanya 1/2 dari mana, 1/4 dari mana, 603 dari mana. Itu 60 dicoret jadi 3 ya teman-teman. Iya. Nanti ditonton lagi nih dari awal tadi. Maka kenapa lama lebih dari 1 menit? Ini dirinciin sama Pak Diki. Kalau nanti teman-teman pada satu pasti cepat langsung masukin angkanya. Ya. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Ini dulu nih mau dibahas? Enggak usah. Sudah cukup. Udah tadi. Baik. Nanti kalian lihat aja ini ya di penjelasannya. Penjelasannya nanti di-share ya teman-teman ya. Kita Kalau akan anak beda nggak? Beda ya. Untuk penentuan luas luka bakar anak itu beda. Ya, tidak sama. Tapi kalau yang luka bakar anak itu tidak keluar. Ya.
Oke, baik. Keperawatan anak tidak di blueprintnya tidak ada luka bakar. 8 jam ketiga itu sisanya. Kita akan masuk ke soal yang kelima. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya, teman-teman sudah boleh menyalakan kameranya karena akan ada dokumentasi yang diambil satu layar saja. Tiga 30 detik berjalan untuk soal nomor 5. Yang on cam dari awal akan masuk di layar pertama dan akan mendapatkan dokumentasi bareng Pak Diki. 15 detik terakhir. Siap-siap. Kita akan masuk. Apakah akan happy ending atau sad ending? 5, 4, 3, 2, 1. Masuk di kolom chat. Oke. E menjadi jawaban yang mayoritas. Bebek tetap terpilih sebagai variasi. Oke, jadi kalau beneran jawabannya E, maka banyak yang benar. Apakah ada jawaban lain? All in E, all in B. Halo, teman-teman jangan dicoret-coret. Kecoret itu, Mas. Oke, kadang mereka mau jawab tuh saking semangatnya ternyata malah pegang layar. Oke, mayoritasnya E ya. Oke, baik, kita akan A, B juga kembalikan ada ya. ke Pak Diki. Oke. Siap. Kita bahas. Sekali lagi seperti biasa, yang pertama kali dibaca adalah ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah tindakan yang tepat, berarti ini intervensi ya. Oke. Ini pasiennya kecelakaan, ada riwayat terlempar dan helmnya hancur terlepas. Kemudian ada deformitas di klavikula. Kemudian ada luka di kepala, terbuka di kepala, berarti ini pasien dicurigai adanya trauma servikal. Ya, kalau kita curiga trauma servikal, ini perawat akan membuka jalan nafas. Cara membuka jalan nafas itu ada jaw thrust dan head tilt chin lift. Ya, kapan dilakukan jaw thrust, kapan dilakukan head tilt chin lift. Tujuannya dua-duanya sama. Tapi jaw thrust dilakukan ketika kita curiga bahwa pasien ini ada trauma servikal. Dari mana? Ada 4 yang harus kita curigai bahwa pasien trauma servikal. 1, trauma capitis. Pokoknya semua trauma yang ada di kepala. Luka terbuka, jejas di kepala, ada lecet di kepala. Yang kedua, biomekanikal traumanya mendukung. Misalnya cara dia jatuh terguling-guling, kemudian kepalanya dulu, helmnya sampai terlepas, itu curiga trauma servikal. 3, ketika ada jejas ataupun trauma dari klavikula ke atas. Salah satunya ini, ada deformitas di klavikula, ada perubahan bentuk, ini curiganya patah di klavikula. Yang keempat, terakhir, pada pasien yang multiple trauma. Ya, ada patah di mana-mana, kaki kanan, kaki kiri, dada, semuanya jejas di perut, semuanya ada, berarti kita curiga trauma servikal. Kalau ada salah satu dari 4 tanda itu, apalagi ini banyak banget, deformitas klavikula iya, luka terbuka di kepala iya, helm hancur juga iya, berarti kita harus curiga bahwa pasiennya adalah trauma servikal. Berarti tidak boleh dilakukan head tilt chin lift. Oke, hanya boleh dilakukan jaw thrust. Oke, nah sekarang ini udah pasti tidak boleh. Kenapa tidak Heimlich maneuver? Tadi banyak banget yang A. Heimlich maneuver itu berarti untuk pasien yang choking. Oke, pasien yang choking. Gimana tanda-tanda choking? Pasien dadanya tidak mengembang, tidak bisa bersuara, tangannya memegangi leher,
itu tanda-tanda choking, berarti harus Heimlich maneuver. Kenapa tidak di finger swab dan cross finger? Cross finger dan finger swab ketika ditemukan adanya cairan. Tidak ada alat, tapi di mulutnya ada cairan. Kita lakukan cross finger, kemudian finger swab untuk mengeluarkan cairan. Ini kata kuncinya adalah perawat akan membuka jalan nafas. Nah, kalau membuka jalan nafas, jauh thrust dan head tilt chin lift. Tapi kapan jauh thrust, kapan head tilt chin lift tergantung dari apakah dia ada trauma servikal atau tidak. Jadi jawabannya karena ada trauma servikal dan membuka jalan nafas berarti tindakannya adalah jauh thrust. Gitu. Oke, wah ternyata ada banyak yang benar dan happy ending Pak Diki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan di absen benar berapa, salah berapa, misalnya 5/5, 1/5, 3/5. Wih, 4/5, 5/5, mantep. Udah siap kompeten bersama Yakin MU. kompeten bersama MCU. Oke, teman-teman, saya membuka kesempatan untuk diskusi langsung dengan Pak Diki. Hanya untuk 2 audiens saja, yaitu yang mengaktifkan kameranya diutamakan juga menggunakan fitur Raise Hand. Silakan gunakan fitur Raise Hand untuk teman-teman bisa bertanya langsung dengan Pak Diki. Hanya 2 audiens yang memiliki kesempatan ini, teman-teman. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Kak Andi Dewi. Silakan Kak Andi Dewi, dari kampus mana dan ingin bertanya apa? Gas, ayo apa pertanyaannya? Kak Andi Dewi. Jawabannya apa tadi? Jauh thrust. Oke, kita beralih ke Kak Umi Yuli. Dari kampus mana, Kak? Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, Kak. Saya dari kampus Tikes Cirebon, Kak. Oke, jangan susah-susah ya. Iya, Kak. Kalau untuk, saya masih bingung nih, untuk pasien ibu hamil dengan trimester 9, trimester 3. Kemudian misalnya lagi makan kesedak bakso gitu ya. Itu kita pakainya apakah Heimlich maneuver atau bukan ya, Kak? Terima Ya. kasih. Oke, menggunakan chest thrust. Oh, pakainya chest thrust. Ya. Berarti di bagian dada ya, Kak? Ya, betul. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Jangan yang susah-susah. Keselak bakso, ya bakso beranak. Ayo, apa lagi? Oke, ada teman-teman yang ingin bertanya, gunakan fitur Raise Hand. Satu lagi, mungkin sebelum kita akan mendengarkan closing statement, kemudian dokumentasi bersama dosen favorit nasional. Ini tadi itu Stikes Muhammadiyah Cirebon ya? Tikes Cirebon, Pak. Oh, beda ya? Beda. Muhammadiyah sama, oh beda. Iya. Mohon maaf. Ayo teman-teman yang fitur Raise Hand. Nah, Kak Rizka Amanda lebih dulu. Silakan Kak Rizka Amanda, dari kampus mana? Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Amanda dari Poltekkes Surakarta. Poltekkes Surakarta. Siap. Ya. Jadi ini tanya untuk cairan luka bakar. Yang pertama kan konstatanya 4, tapi di materi yang tadi ditampilkan itu untuk orang dewasa konstatanya 3. Itu yang 2. benar yang mana? Oke. Jadi gini, itu yang membuat saya bingung di yang terbaru, di ATLS yang 2018, silakan kalian baca ya. Di Google ada ATLS 2008 guideline yang terbaru. Itu tuh ini ya, konstantanya seperti ini. Ya, tabel yang terbarunya seperti itu. Namun karena masih banyak nasional kayaknya ya menggunakan yang konstanta 4, jadi pakai 4 gitu. Tapi kalau yang luka bakar akibat karena listrik itu di guideline yang terbaru ataupun yang lama itu juga tetap 4 ya, kecuali pada cairan itu berbeda, ada 2, 3 tergantung dari berapa tahun pasiennya. Nah sekarang karena saya juga nggak tahu kenapa ya, kalau saya mengajarkan di kelas sih pakainya 2.
pakai 4 aja konstantanya untuk perhitungan luka bakar. Gitu ya? Yang tanya? Kemana yang tanya? Berarti untuk orang dewasa 4 pakainya, Kak, 4. untuk nasional. Iya, iya. Gitu ya. Jadi pakai 4. Baik, Kak, terima kasih. Baik, Oke. terima kasih Kak Rizka dari Poltekkes Surakarta. Satu lagi tadi ada yang resen, yakin sudah atau saya Boleh. tutup diskusinya sebagai kesempatan terakhir nih mungkin? Atau sudah cukup? Tidak ada? Oke, 5. Nah, Kak Andina, siap. Pertanyaan terakhir diberikan kesempatan ke Kak Andina dari kampus mana? Silakan, Bunda. Pak Diki, selamat malam. Malam. Malam, Ibu. Nanya Pak, tadi kan di slide yang untuk apa namanya? Nah iya yang ini Pak. Nah di situ kan di pembahasan itu yang di kuning itu ada ABC juga ya Pak ya. Nah Ya. untuk beda ABC di kuning sama merah tuh apa ya Pak ya? Nah, ini nih Bu. Kalau kuning itu tidak ada masalah airway nih, saya kasih negatif terlalu kecil ya. Oh Ya, nggak kelihatan berarti Pak. nah, tidak ada masalah airway kalau yang kuning ya. Kalau yang merah ada tuh. Gitu ya. Oh gitu. Oh gitu, baik Pak. Makasih Pak. Oke, Terima sama-sama. kasih, Bu Andina. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita sudahi share screen-nya dan kita akan dokumentasi, Pak Diki. Oke. Untuk link absen mendapatkan sertifikat akan dikirimkan setelah dokumentasi ini. Jadi teman-teman yang sudah on cam sudah otomatis akan masuk di layar pertama yang sedari awal sudah on cam. Bapak mungkin ada closing statement bagi para peserta webinar ya, karena nanti kita ada satu tanggal mengajar yang teman-teman tidak tahu Pak Diki tanggal berapa akan hadir di bulan Februari. Ada closing statement untuk webinar, Pak? PR banget ya kalau disuruh closing statement itu. Pokoknya teman-teman keputusan terbaik untuk persiapan UKOM adalah, ini bukan promosi ya, menganalisis soal. Jangan pernah belajar sendiri dan jangan pernah belajar hanya dengan menggunakan handout, jurnal ataupun textbook. Ya, karena tadi saya sudah dapat memberikan gambaran bahwa A, B, C, D, E itu bisa benar semua. Tapi mana yang lebih prioritas untuk kasus di atas gitu. Dan itu perlu analisis bareng-bareng. Kenapa A benar tetapi bukan yang pertama? Kenapa B yang benar dan ini menjadi yang utama dikerjakan? Nah, itu butuh analisis kasus, ya. Jadi tidak cukup hanya untuk belajar materi di rumah, ya. Dan kalian silahkan pilih ada yang menuntun atau enggak. Kalau enggak ada yang menuntun berarti bareng-bareng teman juga bisa. Tapi kalau salah nggak ada yang benerin gitu, ya. Jadi sekali lagi keputusan tepat untuk belajar analisis soal persiapan UKOM itu yang paling benar. Ya, semoga tadi apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman semua untuk bisa lebih belajar lagi. Kalau ada tingkat 2 atau tingkat 1, jangan pernah menyepelekan ilmu yang ada di rumah sakit pada saat praktek klinik. Kenapa? Karena itu sangat membantu kelancaran menganalisis soal. Bahkan kata teman-teman, kata mahasiswa-mahasiswa, ketika saya mentok untuk jawab soal, itu bisa nge-review pada saat di lapangan praktek. Jadi bisa lebih menuntun gitu pengalaman yang ada di rumah sakit gitu ya. Kalau mentok berarti mikirnya dulu gimana ya caranya gitu. Ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika tidak puas. Sekarang saya tanya sama teman-teman, puas nggak kita bahas soal webinar malam hari ini sama Pak Diki? Saya dengar suaranya deh. Kalau ngetik capek-capek,
Puas gak? Mantap. Puas ya. Sangat menyenangkan. Saya matiin dulu semuanya. Pak Diki juga termasuk saya matiin. Bapak saya terima kasih banyak. Teman-teman puas mau ketemu sama Pak Diki lagi di kolom chat? Mau nggak ketemu sama Pak Diki lagi? Mau? Langsung tanya. Bapak, biar teman-teman tahu jawabannya. Mau nggak ngajar di Februari? Saya adain satu kelas nanti. Ditembak ya. Ada Ayo nanti aja. tanggal kita sesuaiin deh. Kapan Oke. Bapak sibuk? Tapi boleh satu Ayo. hari. Oke, siap. Teman-teman, Pak Diki akan hadir di Februari. Tadi nggak ada ya di posternya ya. Tapi langsung saya tembak karena teman-teman mau pengen ketemu lagi di bulan Februari di bimbel. Nanti kita kontek-kontekan tanggal berapa ya Pak Diki ya. Oke, siap. Sesuaiin sama liburan cutinya Pak Diki aja. Oke. Jadi teman-teman nanti kita akan ketemu lagi sama Pak Diki di bimbel bulan Februari. Tanggalnya nanti akan kita koordinasikan. Yang penting pasti Pak Diki akan hadir. Aduh, udah ganteng, pinter, smart, intinya tampan. Oke, jadi teman-teman kita akan ketemu lagi sama Pak Diki. Pak Diki sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu, sukses, lancar. Liburannya juga have fun, cutinya bisa refreshing. Dan yang paling penting ini menjadi nilai amal kebaikan untuk Bapak ya. Sampai ketemu lagi di bulan Februari di kelas Bimbel MCU. Dokumentasi dulu. Link absensi akan dikirimkan setelah dokumentasi. Pastikan teman-teman hadir di dalam dokumentasi ini. Boleh rekan-rekan admin MCU yang bergabung untuk dibantu pandu dokumentasinya. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Untuk teman-teman yang bisa menyalakan kamera, boleh dinyalakan. Tapi kalau misalkan teman-teman terkendala untuk menyalakan kamera, tidak usah menyalakan, tidak apa-apa. Kita akan foto dokumentasi sebanyak 3 kali. Kalau misalkan 1 kali kurang, 2 cukup, 3 baru afdal. Oke, tapi adminnya nggak on cam. Aduh, webcamnya kebetulan tidak bisa nyala nih Mas Adi. Jadi Mas admin nggak on cam dulu. Tuh, nggak nyala. Oke, Masuki akan take foto pertama, gaya bebas. Masuki hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, izin saya save dulu sebentar, teman-teman. Ya, hati-hati sama jari. Iya, jangan pakai jempol-jempol ya, takutnya nanti jadi fingerprint terdeteksi. MCU nggak boleh ya? Kalau MCU pakai huruf C. Gini. Iya. Oke, gaya kedua masih gaya bebas, nanti baru gaya ketiga kita pakai huruf C di tangan kanan. Oke, masuki hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, sudah saya tag. Oke, yang terakhir pakai tangan kanan bentuk huruf C di samping pipi. Oke, 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Mas Adi, silakan. Masuki kembali. Oke, terima kasih banyak Pak Diki, sekali lagi terima kasih. Saya sudah langsung tembak, mohon maaf. Biar teman-teman dan Bapak biar terpaksa untuk menerima tawaran untuk ngajar bimbel. Siap, Mas Adi. Oke, gadar ya Pak ya, 1 di Februari nanti tanggal kita koordinasikan. Terima kasih banyak Pak Diki. Ya, saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Selamat malam. Oke, teman-teman pastikan sudah mengisi link absensi karena nanti sertifikatnya akan dikirimkan sesuai dengan pengisian absensi dari kalian. Ya. Jadi tadi yang minta Pak Diki, selamat yang sudah bergabung. Tidak ada Pak Diki di dalam perencanaan. Tapi kami direncanakan secara mendadak. Saya langsung diinfokan tembak minta jadwal Pak Diki. Ternyata alhamdulillah mau. Jadi selamat teman-teman yang sudah bergabung. Nanti akan mendapatkan pertemuan dengan Pak Diki salah satu tanggal di bulan Februari. Oke. Kemudian link sertifikatnya silakan diisi. Dan juga bagi kalian yang belum bergabung di Februari, pastikan mengamankan 1 tiket. Karena semakin mendekati tanggal, semakin dekat dengan pelaksanaan uji kompetensi, akan semakin banyak saingan yang akan bergabung ke dalam MCU. Oke, jadi pastikan teman-teman sudah mendaftarkan linknya. Link sertifikatnya apakah sudah dikirimkan? Nah, teman-teman boleh dicek kolom chatnya. Dan saya akan menginformasikan
Artinya di dalam tanggal Februari nanti akan mendapatkan pertemuan 1 kali lagi dengan Pak Diki. Tapi teman-teman tidak boleh terlalu fokus dengan Pak Diki karena akan banyak sekali, ada Bu Dr. Tri Lestari, ada Bu Khairul Imran, kemudian ada Bu Rina, ada Bu Harmila dari Poltekkes Yogyakarta, ada Bu Nilu Seri Astuti, Bu Dr. Arbaya, Bu Dr. Diana yang sudah lama sekali tidak menghadirkan, akhirnya beliau alhamdulillah punya waktu, Bu Widanarti, Bu Dr. Neni Triana, dan juga Pak Sena Wahyu. Ini adalah komposisi yang kami berikan dan kami paham 1 bulan menjelang uji kompetensi adalah waktu terbaik untuk mempersiapkan soal-soal pemahamannya. Dan ditambah 1 lagi Pak Diki ya teman-teman ya. Oke, dan ini kelasnya merupakan kelas dengan kelas tertinggi. 12 kali pertemuan total akan mendapatkan 430 soal. 430 soal hanya dibayarkan, hanya dikeluarkan biaya belajar, biaya komitmen, biaya perjuangan Rp229.000. Bagi kalian yang sudah pernah terdaftar di Bimbel MCU, maka mendapat potongan kembali Rp20.000. Artinya hanya membayar Rp209.000. Dapat 430 soal latihan uji kompetensi. Setiap Senin sampai Rabu jam 19.15 saya seperti webinar malam hari ini. Hanya harinya Senin dan sampai Rabu. Kemudian dapat sertifikat, dapat TOCBT, dapat rekamannya, dapat PowerPoint-nya, semuanya menjadi akses kalian. Rekeningnya ada BRI, ada BCA, kemudian admin pembayarannya juga teman-teman mendapatkan eksklusif sesuai dengan wilayahnya. Ada Mas Luki, ada Mas Faldi, Mas Gufron, dan juga Mas Karim. Dapat infonya dari mana? Dari webinar. Yang paling penting adalah teman-teman memilih uji kompetensinya bulan apa, periode kapan, periode 1, 2, 3, atau belum tahu silakan diisi. Sampai bertemu di kelas Februari. Oke, ini pengajarnya ditambah nanti akan ada Pak Diki yang akan mengajar di bulan Februari, maka teman-teman manfaatkan pertemuan ini. Oke, tadi yang bilang kurang puas, mau ketemu lagi, buktikan kalian sudah mengisi link yang sudah dikirimkan di kolom chat. Lakukan pembayaran maksimal di hari Minggu jam 23.00 karena hari Seninnya kita sudah melakukan kelas. Oke, sepertinya ini posternya yang edit terlupa. Teman-teman, minggu ini tanggal 4 Februari maka kelasnya akan dimulai hari Minggu hari Senin 5 Februari 2024 jam 19.15. Oke? Link absensi sudah dikirimkan, kemudian link webinar presensinya sudah dikirimkan, link pendaftarannya sudah dikirimkan, maka saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan gunakan fitur Raise Hand. Ada yang kurang jelas, ada yang belum di-invite ke grup, ada yang sudah bayar tapi belum dibalas. Semuanya disampaikan melalui Zoom ini. Selagi ada kesempatan bertemu dengan salah satu tim ya mcu.kompeten untuk Instagramnya. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Pembahasannya dikirim. Nanti akan dikirimkan, diupayakan untuk dikirimkan karena menunggu PowerPoint dari Pak Diki kalau webinar. Jadi nanti akan dikirimkan ke dalam grup webinar. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah daftar, WA kemana Kak? Kak Yulia dari daerah mana? Wilayah mana? Karena adminnya berbeda. Beda wilayah, beda admin. Oke, Kak Fajar mau bertanya atau kepencet on mic? Ya baik, terima kasih. Selamat malam Mas dan teman-teman semua. Salam kompeten. Selamat malam Bapak, salam kompeten. Saya Fajar Siburian dari Inkes Miristra Lupakam, Sumatera Utara. Siap Bapak. Izin Mas, apakah pihak MCU ada bikin garansi, contohnya membantu peserta MCU dalam hal pengurusan STR nantinya? Terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Sukses MCU. Terima kasih Pak Fajar, salam kompeten. Mohon izin Bapak untuk sampai saat ini kami belum bisa membantu dalam proses pengurusan STR. Jadi kami masih fokus di dalam pencapaian target 100% membantu kompeten
teman-teman menghadapi uji kompetensi. Karena di periode terakhir 2023 kemarin, kami hanya di angka 98,9% dari ribuan peserta yang sudah bergabung. Kami pengen di periode Maret ini 2024 meningkatkan persentase menjadi 100%. Jadi mohon izin kami masih berfokus pada bagaimana peningkatan pemahaman dan membantu teman-teman untuk kompeten di uji kompetensi dan juga untuk proses garansi atau pengurusan STR itu belum bisa kami bantu. Demikian Pak Fajar jawabannya. Terima kasih atas penjelasannya, Mas. Terima kasih Pak Fajar. Semoga sehat selalu. Ada lagi Bapak Ibu teman-teman? Pak Diki di kelas intensif. Pak Diki di kelas tertinggi ya Kak. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Link sertifikat sudah dikirimkan, link pendaftaran juga sudah dikirimkan. Oke. WA kemana? Kak Yulia, daerah mana Kak Yulia nih? Saya tampilkan kembali ya. Untuk teman-teman juga yang lain. Kita refresh terlebih dahulu linknya. Nah ini dia. Oke. Ini admin ini teman-teman akan dibantu proses pengaduan, proses panduan, dan juga lain sebagainya. Teman-teman akan memiliki satu mentor dari MCU untuk perjalanan menuju kompeten. Ada Mas Luki untuk DKI Jakarta, Jawa Timur, dan juga Kalimantan. Ada Mas Faldi untuk Bali, Sulawesi, NTB, dan NTT. Mas Gufron, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan yang terakhir ada Mas Karim, Sumatera, Maluku, Papua. Teman-teman wajib simpan nomor mentor MCU atau nomor admin MCU karena semua keluh kesah, pertanyaan, kendala, dan bimbingannya akan disampaikan melalui admin ini. Teman-teman butuh link pendaftaran, tanya ke mereka, pasti dikirimkan. Teman-teman butuh buku uji kompetensi, tanya mereka, pasti akan diarahkan. Teman-teman ada kendala, ada keluh kesah, saran kritik, sampaikan ke mereka. Kami siap sedia membantu dalam proses perjalanan menuju kompeten. Ini link untuk atau nomor untuk mengkonfirmasi bukti pembayaran. Kemudian nomor rekeningnya ada BRI dan juga BCA. Kami sudah resmi terdaftar di dinas dan sebagainya, lembaga hukumnya kami sudah terdaftar dan diberikan izinnya. Maka kami rekeningnya berbentuk perusahaan ya. PT Mahakarya Citra Utama, hanya rekening BRI dan juga BCA. Pastikan terkait lembaga hukumnya. Nah, kemudian ada kelasnya juga, teman-teman. Total di kelas silver ini akan mendapatkan 430 soal lebih. Karena apa? 12 kali pertemuan dikali 6 soal setiap pertemuannya, maka di total sudah mendapatkan 72 soal. Ditambah 2 kali 180, 360 soal tryout, total lagi 432 soal paling sedikitnya. Hanya biaya 209.000 bagi yang sudah pernah ikut. Bagi yang belum, selamat teman-teman sudah kenal, sudah tahu referensi belajarnya di mana, cukup dengan 229 kami siap bertemu. Tidak hanya itu, dan ini juga pengajar-pengajarnya. Jadi tadi sudah disampaikan, teman-teman mendengarkan sendiri, Pak Diki sesibuk itu, saya tembak, alhamdulillah mau membimbing kalian, membimbing kita semua, memberikan diskusi ilmunya lagi di salah satu tanggal di Februari untuk bisa hadir di bimbel Februari nanti. Karena bulan Maret banyak banget yang akan uji kompetensi. Kami menghadirkan dosen-dosen yang terbaik di bidangnya. Oke, kemudian teman-teman jangan lupa pilih periode 1, 2, 3, sekalipun masih tingkat 1 banyak yang sudah hadir. Tapi pastikan teman-teman mengikutinya karena kami pengen 100% kompeten di periode Maret nanti. Sampai di sini adakah yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Sudah bisa menyalakan mikrofonnya tanpa harus diizinkan? Ada teman-teman? Izin bertanya. Baik, Ibu Sepri Daida. Ya, ini untuk bimbel itu kan 12 kali pertemuan. Apakah waktunya bisa fleksibel atau ditentukan oleh pihak MCU? Oke, kalau untuk waktunya sama seperti webinar, kita akan berlangsung dari Senin sampai Rabu, mulai tanggal 5 Februari, jam 19.15 waktu Indonesia Barat, Bunda. Jadi kurang lebih selama 1 jam, kita akan bahas 6 soal setiap malam, Senin sampai Rabu. Mulai tanggal 5 sampai 28 Februari. Demikian Bu Sepri.
Ada rekamannya nggak Pak kalau ikut bimbel? Ada rekamannya. Kalau di bimbel pasti langsung dikirimkan rekamannya, PowerPoint yang disampaikan dosen, terus tryout-nya, dapat pembahasannya, dapat soalnya lagi untuk dipelajari, di print, semua akan dikirimkan. Adminnya sekarang lebih cepat. Ya, maksimal juga langsung paginya sudah dikirimkan dalam bentuk sistem yang lebih dikumpulkan lagi. Jadi nanti kalau teman-teman klik satu link, semuanya sudah bisa diakses. Ada lagi yang ingin tanyakan? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu. Rekan-rekan lain ada yang ingin tanyakan? Link sertifikat sudah dikirimkan ya? Ada yang kurang jelas? Cukup. Baik, terima kasih teman-teman. Ada yang sudah bergabung, hanya tinggal menunggu pertemuan hari Senin nanti. Ya, Ya, boleh ikut yang 129.000 nggak? Kak Yulia, boleh Kak. Karena kami sesuaikan kembali dengan kebutuhan Kak Yulia semuanya. Mau butuh yang 129 monggo, 179 silakan, 229 silakan. Disesuaikan saja dengan kebutuhan dan fasilitasnya ya Kak. Yang terpenting kami hanya mohon izin sekali Bapak Ibu, teman-teman. Ya, Bunda. Iki Mas, kamu belanja uangnya berapaan? Nah, belanja. 50-an loh. Oh, belanja. Uang belanja ya. Oke, jadi kami mohon banget ya, saya mengatasnamakan MCU mohon banget kalau nanti sudah bergabung di bulan Februari ini, setiap pertemuannya diikuti. Kalau berhalangan pun di Zoom, tonton rekamannya atau dibaca soal-soalnya, dikerjakan tryoutnya, kami pengen banget 100%. Semoga tidak ada yang kelewat, keselip, terlewatkan. Semoga nanti semuanya itu kompeten 100%. Target kami 100%, satu kali ujian. Siap Kapina, kami setiap pengen uji kompetensi pasti akan menggelar doa bersama. Baru saja tadi sore kan tadi Pak Diki bilang ya ada Mas Randy ada kegiatan. Baru tadi sore kami titipkan juga untuk persiapan teman-teman yang akan menghadapi di bulan Maret. Jadi teman-teman yang kalian keluarkan itu sekian persennya itu ada disalurkan bagi anak-anak yatim piatu dan baru tadi selenggarakan sore tadi. Teman-teman boleh pantau saja di Instagram mcu.kompeten. Jadi selain usahanya, doanya pun akan kami iringi. Jadi teman-teman harus kita iringi bersama antara usaha dan doa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Absen sudah, link pendaftaran sudah, nomor rekening sudah ada, nomor adminnya juga sudah tersedia. Silakan dihubungi 24 jam bebas kapan saja dihubungi. Nanti kalau sudah kirim bukti transfernya cukup tunggu di invite saja. Karena nanti kalau udah ngechat lagi, naik lagi chatnya dari atas. Nanti dibalasnya semakin lama. Kirim bukti transfernya, kenalin diri, kampus, program studi, pilihan kelasnya apa, nanti akan langsung di-invite. Sertifikatnya kapan? Saya langsung tanya sama sebelah saya pembuat sertifikatnya. Oke teman-teman, maksimal hari Senin. Oke, maksimal hari Senin dicek emailnya dan juga akan dikirimkan melalui WhatsApp-nya. Jadi nanti pastikan teman-teman pengisian namanya sudah benar, karena kalau nggak ngisi, datanya nggak masuk, sertifikatnya nggak akan ada. Terima kasih kembali Kapina. Cukup jelas, teman-teman yang silakan mau beristirahat, silakan beristirahat. Sampai bertemu kembali di hari Senin malam.